Michiru! Scene dibuka dengan obrolan Yataro dengan seorang bushi misterius yang berasal dari bushi dan obsidian. Orang ini menugaskan Yataro untuk merebut Dewi Obsidian yang ada dalam diri Musashi. Sedangkan dia sendiri akan masuk ke benteng Usugi bersama Shiro. Dewi Obsidian memiliki nama asli Kokoyo no Megami yang dikenal sebagai Sang Dewi. Mereka mengetahui keberadaan Sang Dewi dari laporan Michiru di episode sebelumnya. Sementara Michiru berhasil menolong dan membebaskan Musashi. Namun tiba-tiba, Akihiro datang dan menodongkan Kitetsu ke leher Musashi. Musashi dipaksa bicara pada pemimpin Usugi kalau Musashi tak ada hubungan dengan Bushi dan Shimazu. Akihiro melakukan cara ini supaya Shimazu bisa ikut dalam penyerangan ke markas musuh. Melihat tatapan Akihiro, Musashi pun menyadari kalau Akihiro tak bersemangat dalam penyerangan kali ini. Nandayo, sono shobokureta tsura wa. Ano toki no issei wa doko itta yo? Rupanya, kelompok Shimazu tidak mau jika Akihiro menjadi pemimpin di keluarga besar Shimazu. Mereka tak akan membiarkan Akihiro menjadi pewaris, dikarenakan Akihiro adalah anak tiri. Hal itu membuat Akihiro kehilangan semangat dalam penyerangan kali ini. Dan tiba-tiba, pasukan Oni menerobos benteng Usugi dan memanggil Michiru dengan sebutan kakak. Oni. Ketiga Oni ini adalah adiknya Michiru yang datang untuk menolong Michiru. Mereka ditugaskan oleh Yataro untuk membantu Michiru merebut Dewi Obsidian. Mereka memiliki tubuh manusia setengah iblis dan bisa berbicara bahasa manusia. Michiru hanya bisa terdiam dan menerima apa yang mereka katakan. Musashi pun dibuat tak percaya sebelum Michiru mengakui semuanya. Michiru kemudian mengeluarkan kristal hitam yang digunakan Yataro untuk berkomunikasi. Yataro menyuruh Michiru agar menyelesaikan tugas dan membunuh Musashi. Michiru rela melakukan apapun demi mendapat kepercayaan dari sang ayah. Kejadian itu pun dialami Musashi di masa kecil, yang membuatnya mengerti perasaan Michiru. Nigeru zo, Michiru! Musashi pun mengajak Michiru kabur dan dikejar oleh para Oni. Michiru kemudian mengorbankan dirinya demi melindungi Musashi dari para Oni. Musashi hanya bisa melihat kejadian tersebut dan tak bisa membantu Michiru. Sampai pada akhirnya, pertolongan datang dari aliansi Usugi. Meski begitu, para Oni bisa melakukan regenerasi tubuh yang terbelah. Mereka menunjuk ke arah Musashi dan Michiru dan meminta Usugi agar menyerahkan Dewi Obsidian. Kuroko pun langsung memberi pedang pada Michiru untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan. Kuroko menolong Michiru karena tak tahu bushi mana yang jadi Dewi Obsidian. Sebagian Oni pun bisa dikalahkan dan tersisa 3 Oni saja. Namun tiba-tiba, mereka memakan saudarinya sendiri dan menjadikannya nutrisi. Mereka memakan Oni paling lemah dan menyebutnya prinsip berkembang biak untuk menghasilkan Oni paling kuat. Oni itu pun berevolusi jadi lebih kuat dan bisa memantulkan serangan seperti Yamata no Orochi. Ditambah lagi, mereka kembali mengerahkan pasukan dan memakan semua mineral yang ada di dalam benteng. Yataro mengatakan kalau dirinya tak membutuhkan pengkhianat dan menganggap Michiru hanya barang cacat. Musashi diminta untuk menyerahkan Michiru yang akan dijadikan nutrisi bagi saudarinya. Hal itu pastinya membuat Musashi kesal dan terpancing emosi. Di sisi lain, Ketua Usugi mengumpulkan semua aliran ki pedang dan memberikannya pada bushi yang berperang. Musashi pun dibuat kaget saat melihat Tatsuomi menyerang bawahannya sendiri. Padahal, Tatsuomi memberikan aliran ki pedang yang terkumpul dan mengubahnya jadi zirah perang yang sangat kuat. Tatsuomi sendiri memiliki Kitetsu pedang kuning, yang dimana keunggulan pedang kuning bisa mengubah aliran ki pedang. Tatsuomi bisa memperkuat para bushi yang bertarung tapi tidak dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, para bushi pun jadi jauh lebih kuat dan bisa mengalahkan Oni yang berevolusi. Kekuatan itu menjadi keunggulan bushi dan Usugi yang tak dimiliki oleh bushi dan yang lain. Namun ada yang tak beres yang membuat para Oni bisa menerobos pagar pelindung benteng.
Dan ternyata, semua itu adalah ulahnya Shiro. でもさよなら。